Selamat pagi kepada Ibu dosen Dr. Ninyoman Reni Swasi, SIP MSI, selaku dosen pengampu, dan juga selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Untuk hari ini kita akan membahas teori penawaran uang. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandu Arya Dewanata, dengan NIM saya 22, dengan NIM akhir saya 227. Baik, perkenalkan nama saya Agus Wahyu Putra Nandang, NIM terakhir 218. Perkenalkan, nama saya Made Denis Krisnadana dengan NIM akhir 219. Nama saya Igrit Bagus dengan NIM akhir 221. Saya Maria Benefrida Mbawu dengan NIM akhir 226. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang penawaran uang, yang dimana penawaran uang adalah total jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian pada waktu tertentu. Ini mencakup uang tunai yang beredar di masyarakat dan disimpan di bank yang mudah diakses untuk transaksi. Penawaran uang sering dibagi menjadi beberapa kategori atau agregat moneter seperti M1, yang dimana uang yang paling liquid termasuk uang tunai dan saldo rekening giro yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari. Terus ada M2, yang dimana M1 ditambah dengan simpanan tabungan dan deposito jangka pendek yang tidak secepat M1 dalam hal likuiditas, tetapi masih dapat diakses dengan mudah. M3 adalah M2 ditambah dengan aset keuangan lain yang kurang liquid seperti deposito berjangka besar dan instrumen keuangan tertentu. Terus penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui alat-alat seperti operasi pasar terbuka, yang dimana membeli atau menjual obligasi pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tingkat diskonto, yang dimana menetapkan suku bunga di mana bank-bank komersial dapat meminjam dari bank sentral. Terus ada persyaratan cadangan minimum, yang dimana menetapkan presentasi simpanan yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan yang membatasi beberapa banyak mereka dapat meminjamkan. Terus ada instrumen kebijakan moneter, yang mana tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai tujuan nasional tertentu. Tujuan ini secara historis mencakup lapangan kerja penuh atau tingkat pengangguran yang rendah, output penuh lapangan kerja atau tingkat pertumbuhan output yang tinggi, tingkat harga yang stabil atau tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil atau posisi neraca pembayaran yang diinginkan, dan sebagainya. Variabel-variabel ini secara sederhana disebut sebagai tujuan atau tujuan akhir dari kebijakan moneter. Namun, bank sentral tidak dapat mencapai tujuan ini secara langsung melalui instrumen kebijakan moneternya, yang merupakan variabel yang dapat dioperasikan secara langsung. Di antara instrumen yang tersedia bagi bank sentral adalah operasi pasar terbuka dan perubahan dalam suku bunga diskonto bank. Bank yang dikenakan ketika meminjamkan kepada bank-bank komersial dan badan lainnya ini menentukan basis moneter ekonomi. Di banyak negara, bank sentral juga dapat mengubah cadangan yang diwajibkan, yaitu cadangan minimum yang harus dipegang oleh bank-bank komersial terhadap simpanan publik. Yang mengubah pengadaan basis moneter, yaitu jumlah uang yang beredar per dolar dari basis moneter. Langkah-langkah ini berfungsi untuk mengubah jumlah uang yang beredar di dalam ekonomi. Instrumen kebijakan moneter lainnya adalah suku bunga pinjaman semalam, atau bisa dibilang disebut suku bunga federal di AS, di pasar cadangan, yang operasinya menyebabkan perubahan pada berbagai suku bunga di dalam ekonomi. Bab berikutnya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang tujuan dan instrumen
kebijakan moneter. Selain konsep tujuan dan instrumen, konsep lain yang relevan dengan kebijakan moneter adalah target. Target yang dibilang adalah target operasi dan panduan kita dapat mendefinisikan variabel target secara luas sebagai variabel yang nilainya ingin diubah oleh pembuat kebijakan. Variabel target operasi adalah variabel yang dapat dioperasikan secara langsung atau hampir langsung oleh bank sentral melalui instrumen yang dimilikinya. Sebuah panduan adalah variabel yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang. Antara tujuan dan instrumen kebijakan moneter terdapat lapisan variabel intervensi. Misalnya, anggaplah bank sentral ingin mengurangi tingkat inflasi. Untuk melakukannya, ia perlu mengurangi permintaan agregat di dalam ekonomi. Pengurangan permintaan agregat biasanya memerlukan pengurangan dalam investasi dan konsumsi yang memerlukan peningkatan suku bunga pasar. Tergantung pada analisis, diskusi, atau penelitian. Variabel intervensi ini dapat disebut sebagai target menengah, target operasi, atau bahkan sebagai instrumen. Karena variabel target adalah variabel yang nilainya ingin dipengaruhi atau dikendalikan oleh bank sentral dengan menggunakan alat yang dimilikinya. Maka, setiap variabel intervensi antara tujuan dan instrumen dapat disebut sebagai variabel target. Dalam contoh sebelumnya, permintaan agregat adalah variabel menengah atau target yang ingin diubah oleh bank sentral dengan menggunakan target menengah dari jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga yang pada gilirannya dapat diubah melalui perubahan dalam basis moneter dan suku bunga diskonto. Perhatikan bahwa kata target juga dapat digunakan untuk menunjukkan nilai yang diinginkan dari suatu tujuan, misalnya inflasi, atau dari variabel menengah yang misalnya jumlah uang yang beredar dari suku bunga pasar. Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai tujuan. Ada tabel yang dimana policy instrumen, operation target, intermediate target, atau goals. Ini merupakan tabel yang target akhir dari sistem keuangan untuk mencapai tujuannya. Bahwa keterlambatan muncul pada setiap proses ini, dan baik keterlambatan individu maupun keterlambatan keseluruhan cenderung bervariasi. Selain itu, durasi keterlambatan dan dampak akhir biasanya tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Terus selanjutnya ada target kebijakan moneter. Yang mana dua target operasi utama yang biasanya disarankan untuk kebijakan moneter adalah agregat moneter dan suku bunga. Terus dua target utama kebijakan moneter yang disoroti dalam literatur terbaru adalah tingkat inflasi atau tingkat harga atau deviasinya dari nilai yang diinginkan, dan output atau deviasi dari tingkat lapangan kerja penuh. Ada juga variabel lain yang kadang-kadang digunakan atau diusulkan sebagai target menengah kebijakan moneter, di antaranya adalah permintaan agregat atau pendapatan nasional nominal, dan dalam kasus ekonomi yang relatif terbuka, nilai tukar atau neraca pembayaran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Itu di sini ada tingkat harga dan inflasi sebagai target kebijakan. Yang pertama, menargetkan tingkat harga. Dalam materi ini, kebijakan moneter sering merujuk pada inflasi atau penetapan harga sebagai tujuan dari kebijakan moneter. Tingkat harga yang stabil atau tingkat inflasi yang rendah terkadang diusulkan sebagai tujuan akhir dari kebijakan moneter. Untuk ini, kemungkinan dikemukakan bahwa uang bersifat netral dalam jangka panjang, sehingga bank sentral tidak dapat mengubah tingkat dan jalur output lapangan kerja penuh, dan tidak seharusnya mencoba melakukan itu dikarenakan upaya semacam
yang dikatakan tadi hanya akan menghasilkan inflasi. Dalam argumen netralitas, apa yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral adalah memastikan nilai uang yang stabil sehingga targetnya harus ditentukan dalam hal tingkat harga atau tingkat inflasi. Lebih lanjut, tingkat harga yang cukup stabil mengurangi risiko dalam masuk ke dalam kontrak keuangan jangka panjang dan investasi real tetap, serta mendorong perumusan dan realisasi tabungan dan investasi yang optimal, yang gilirannya meningkatkan output dan lapangan kerja. Next. Di sini adapun gambar kurva, contoh kurva yang menunjukkan guncangan permintaan positif yang menggeser kurva AD ke AD1, dan jika otoritas moneter menstabilkan harga pada P0, output tetap di Y0. Untuk ini, mereka dapat mengurangi penawaran uang atau menaikkan suku bunga agar AD kembali ke posisi awal. Di bawah kebijakan penetapan suku bunga, otoritas juga akan menaikkan suku bunga. Itu efeknya kebijakan ini adalah stabilisasi harga dan output meski ada guncangan eksternal dari pasar uang atau komoditas. Next. Adapun contoh kurva yang menunjukkan efek dari guncangan pasokan negatif sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek atau SAS bergeser dari SAS 0 ke SAS 1. Begitu juga sebaliknya, misalkan guncangan penawaran agregat adalah guncangan positif seperti misalkan guncangan penawaran agregat adalah guncangan positif seperti contoh kurva yang B atau yang di sebelahnya. Next. Adapun menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah, misalnya dalam kisaran 1% hingga 3%, umumnya dianggap konsisten secara efektif dengan stabilitas tingkat harga, di mana peningkatan harga hanya mencerminkan perbaikan terus-menerus pada produk yang ada dan pengenalan produk baru. Dan perlu diingat bahwa tingkat inflasi bukanlah target operasional, karena otoritas moneter tidak dapat mengubah secara langsung. Dan untuk mempertahankan tentang target untuk tingkat inflasi, Bank Sentral harus beroperasi pada agregat moneter dan suku bunga. Seperti yang ditunjukkan dalam analisis di atas mengenai penargetan tingkat harga, menargetkan tingkat harga cenderung menyebabkan peningkatan fluktuasi dalam output dan pengangguran. Next. Target inflasi rendah. Di sini ada perbedaan antara target inflasi dengan target tingkat harga stabil. Di bawah target tingkat harga, jika harga aktual jatuh di bawah atau naik di atas tingkat target, kebijakan di masa depan harus bertujuan untuk mengembalikannya ke tingkat target. Sebagai perbandingannya, penargetan tingkat inflasi memungkinkan Bank Sentral untuk mengabaikan perubahan sekali pakai dalam tingkat harga, seperti yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak tidak langsung, pergeseran harga relatif, atau penyesuaian nilai tukar, dan lain sebagainya. Dan selain itu, banyak ekonom percaya bahwa publik lebih mudah berhubungan dengan target tingkat inflasi rendah
yang tetap konstan seiring waktu dan kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankannya dibandingkan dengan target tingkat harga dalam situasi guncangan kebijakan inflasi dan deflasi yang mungkin diperlukan untuk mempertahankan target harga. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan membawakan materi tentang penentu penawaran uang. Tidak peduli bagaimana penawaran uang dalam ekonomi didefinisikan atau diukur, terdapat beberapa peserta utama yang terlibat dalam penentuannya. Mereka adalah yang pertama bank sentral, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga bank komersial. Bank sentral yang di antara kebijakan-kebijakan lainnya menentukan basis moneter dan persyaratan cadangan untuk bank-bank komersial serta menetapkan suku bunga diskonto. Masyarakat yang menentukan kepemilikan uang tunai mereka relatif terhadap simpanan permintaan mereka. Dan yang terakhir bank komersial yang untuk rasio cadangan yang diperlukan tertentu menentukan permintaan aktual mereka terhadap cadangan dibandingkan dengan kewajiban simpanan permintaan mereka. Bank komersial atau permintaan terhadap cadangan. Bank komersial memegang cadangan untuk deposito mereka. Sebagian dari cadangan ini biasanya disimpan dalam bentuk uang tunai, di kas, di mesin teller otomatis, atau di brankas bank. Dan sebagian disimpan dalam bentuk simpanan di bank sentral. Bank sentral seringkali mengharuskan bank komersial untuk memenuhi rasio minimum tertentu yang disebut rasio cadangan yang dipersyaratkan rasio cadangan terhadap kewajiban deposito mereka. Selanjutnya, hipotesis cadangan bebas. Cadangan bebas untuk sebuah bank adalah cadangan yang ingin mereka pegang di samping cadangan yang dipersyaratkan dan cadangan yang dipinjam. Cadangan bebas harus dibedakan dari cadangan lebih, yang merupakan kepemilikan aktual dari cadangan tunai yang melebihi jumlah cadangan yang dipersyaratkan, yang dipinjam, dan yang bebas. Cadangan lebih adalah cadangan yang ingin dihilangkan bank, baik segera atau secara bertahap. Hipotesis untuk penentuan cadangan bebas dikenal sebagai hipotesis cadangan bebas. Setiap bank harus memperkirakan kewajiban depositonya dalam membuat keputusan mengenai kepemilikan cadangannya. Deposito permintaan dapat ditarik kapan saja dan deposito permintaan individu di bank manapun berfluktuasi secara signifikan seiring dengan mereka melakukan setoran dan penarikan. Materi selanjutnya adalah peminjaman oleh bank komersil dari bank sentral. Bank meminjam cadangan dari berbagai sumber. Bank seringkali meminjam cadangan satu sama lain secara bilateral dan sering melakukannya dalam konteks pasar pinjam semalam yang terorganisir. Dalam memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial secara keseluruhan, bank sentral dikatakan bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, karena sistem perbankan secara keseluruhan tidak dapat memperoleh dana tambahan dari pinjaman dan peminjaman internalnya sendiri. Secara umum, peminjaman dari bank sentral dapat memicu pengawasan yang lebih besar oleh bank sentral terhadap pengelolaan aset dan praktik lainnya dari bank yang meminjam. Karena ini jarang diinginkan, hal ini berfungsi sebagai disinsentif untuk meminjam. Materi selanjutnya adalah fungsi permintaan bank untuk cadangan. Hipotesis cadangan bebas dalam upayanya untuk menjelaskan permintaan terhadap cadangan bebas harus mempertimbangkan praktik-praktik yang berbeda ini dan akan menghasilkan fungsi permintaan yang berbeda untuk negara dan periode yang berbeda. Perlu dicatat bahwa jadi bisa dilihat dari persamaan yang ada dalam slide. Perlu dicatat bahwa dalam persamaan 5, R adalah rata-rata pembelian nominal dari obligasi treasury, obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, hipotek, dan pinjaman kepada publik, dan lain-lain. Juga perlu dicatat bahwa RBR akan menjadi 0 untuk cadangan yang dipegang dalam bentuk uang tunai, dan juga akan 0 jika cadangan dipegang dalam simpanan yang tidak membayar bunga di bank sentral. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang teori penawaran uang. Teori mekanisme tentang jumlah uang beredar disebut demikian karena menggunakan identitas, bukan fungsi perilaku, untuk menghitung jumlah uang beredar. Persamaan-persamaan untuk uang beredar yang dihasilkan dari pendekatan ini dapat dengan mudah dibuat lebih atau kurang kompleks, tergantung tujuan analisis. Adapun beberapa persamaan tersebut
Dimulai dengan yang paling sederhana. Yang pertama ada persamaan deposito permintaan dasar. Ini diasumsikan bahwa rasio cadangan yang dimiliki bank terhadap deposito permintaan dapat dinyatakan sebagai berikut. BR sama dengan PD di mana BR merupakan cadangan yang dimiliki bank, D merupakan deposito permintaan di bank, dan P merupakan rasio cadangan. Jika P sama dengan rasio cadangan wajib yang ditetapkan oleh Bank Sentral untuk sistem perbankan dan BR mewakili cadangan yang disediakan secara eksogen, maka bank-bank yang memaksimalkan keuntungan akan menciptakan jumlah deposito yang diberikan oleh deposito permintaan di bank sama dengan 1/P atau cadangan yang dimiliki bank. Persamaan 6 di atas adalah rumusan dasar ciptaan deposito untuk menciptakan deposito oleh bank berdasarkan cadangan yang mereka miliki. Rumus ini mengalami beberapa kekurangan karena tidak memperhatikan perilaku bank dan masyarakat dalam proses ekspansi deposito, sehingga pendekatan yang lebih terperinci terhadap penawaran uang lebih diinginkan. Rumus-rumus jumlah uang beredar dari Friedman dan Shepard tahun 1963 menentukan persamaan jumlah uang beredar yang tidak hanya memperhubungkan rasio cadangan atau simpanan bank, tetapi rasio mata uang terhadap persamaan yang diinginkan oleh masyarakat. Rasio mereka dituntut secara sederhana dari identitas akuntansi, di mana M sama dengan C ditambah D, dan MO sama dengan BR ditambah C, yang di mana D merupakan simpanan giro, BR merupakan cadangan bank, C merupakan mata uang yang beredar di masyarakat, dan MO merupakan dasar moneter sama dengan BR ditambah C. Adapun rumus pasokan uang Friedman dan Shepard yang diturunkan sebagai berikut. Yang pertama ada M sama dengan M per MO sama dengan C ditambah D per BR ditambah C, dan 1 ditambah D per C per BR per C ditambah 1. Adapun 1 ditambah DC, D per BR per C ditambah 1 Baik, untuk berikutnya adalah teori penawaran uang. Jadi rumus pasokan uang Friedman dan Schwartz diturunkan sebagai berikut. Jadi persamaan ini misalkan faktor-faktor dasar penentu jumlah uang beredar menjadi perubahan dalam dasar moneter dan perubahan dalam pengganda dasar moneter. Di antara ini, rasio cadangan mencerminkan rasio cadangan wajib dan permintaan bank terhadap cadangan bebas. Rasio mata uang mencerminkan perilaku masyarakat dalam permintaan mereka terhadap mata uang. Oleh karena itu, tiga penentu jumlah uang beredar yang ditekankan oleh persamaan 9 adalah basis moneter, mata uang, dan rasio cadangan. Next. Persamaan pasokan uang selalu tidak membedakan simpanan menjadi berbagai jenis seperti simpanan giro, simpanan berjangka, dan tabungan. Dan simpanan pemerintah juga tidak membedakan antara persyaratan cadangan mereka. Sebuah persamaan, derivasinya tidak ditunjukkan. Yang melakukan hal tersebut adalah seperti persamaan yang dijelaskan di atas. Jadi semuanya adalah identitas. Mana yang digunakan tergantung pada aturan dan regulasi tentang rasio cadangan, ketersediaan data statistik, dan asumsi perilaku lebih
lanjut yang dibuat. Next. Lalu ada teori keperilakuan penawaran uang. Jadi teori perilaku tentang proses penawaran uang harus mempertimbangkan perilaku berbagai peserta dalam proses ini untuk menentukan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi variabel yang sedang dipelajari. Materi sebelumnya tentang permintaan untuk komponen penawaran uang menunjukkan bentuk umum dari fungsi penawaran uang sebagai berikut, yaitu NS. Nah, ini ada RD, RT, RS, RL, RD, RO, dan RY, dan M0. Next. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, penawaran uang itu tergantung di antara variabel lainnya pada cadangan bebas yang diinginkan oleh bank dan mata uang yang diinginkan oleh publik. Cadangan bebas tergantung pada RO, RD, RS, dan RL karena ini tuh menentukan biaya peluang untuk memegang cadangan bebas. Jadi permintaan publik untuk mata uang juga akan menjadi fungsi dari RD dan RT. Hal ini juga tergantung, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada tingkat aktivitas ekonomi, yang mana pendapatan nasional nominal Y menjadi proksinya. Akhirnya, penawaran uang tergantung pada basis moneter M0. Next. Persamaan 12 itu menetapkan fungsi penawaran uang dan dapat diterapkan pada penawaran baik M1 atau M2 atau agregat moneter lainnya. Namun perlu dicatat juga bahwa tanda elastisitas suku bunga bisa berbeda di antara agregat tersebut. Ada 3 kasus utama perbedaan, yaitu pertama, jika suku bunga deposito giro RD meningkat, maka permintaan juga meningkat, namun bisa mengurangi deposito berjangka. Lalu M1 meningkat, tetapi M2 bisa tetap sama. Elastisitas permintaan M1 terhadap RD positif, sedangkan M2 bisa positif atau 0. Lalu yang kedua adalah deposito berjangka bukan bagian dari M1. Jadi elastisitas M1 terhadap suku bunga deposito berjangka RT itu negatif, namun elastisitas M2 terhadap RT positif karena peningkatan suku bunga deposito berjangka meningkatkan M2. Lalu yang ketiga ada elastisitas M1 terhadap imbas hasil obligasi R negatif, tetapi elastisitas M2 tergantung pada hubungan antara RT dan R. Next. Nah, tabel di bawah ini merupakan elastisitas penawaran uang yang dimana menunjukkan pola elastisitas suku bunga untuk M1 dan M2. Tabel ini juga mencakup elastisitas M1 dan M2 terhadap imbal hasil cadangan yang berlebih dan suku bunga diskonto bank sentral atau cadangan yang dipinjam. Keduanya negatif. Alasan untuk ini dan tanda lainnya itu ditunjukkan pada tabel yang saya jelaskan sebelumnya. Next. Elastisitas suku bunga dari penawaran uang. Studi empiris ini mengenal penawaran uang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan uang. Tinjauan singkat berikut mengenal temuan empiris tentang fungsi penawaran uang terbatas pada pelaporan estimasi elastisitas untuk fungsi ini. Jadi dijelaskan interest rate elastisitas pada supply uang pada tabel yang disajikan berikut. Next. Perlu dicatat bahwa telah terjadi banyak perubahan di pasar keuangan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an, sehingga rentang elastisitas yang dilaporkan dalam tabel mengenai elastisitas suku bunga untuk fungsi penawaran uang, yang dimana sekarang sebagian besar berguna untuk tujuan pedagogis. Elastisitas ini menunjukkan bahwa komponen utama dari penawaran uang dan penawaran uang itu sendiri bukanlah eksogen, tapi fungsi dari suku bunga dalam perekonomian. Dari tabel, kita menyimpulkan bahwa permintaan mata uang berhubungan negatif dengan suku bunga deposito berjangka sementara dan deposito berjangka berhubungan positif. Lalu kepemilikan deposito berjangka positif terhadap suku bunga deposito dan negatif terhadap suku bunga treasury bill. Lalu ada bank meningkatkan pinjaman dari Federal Reserve seiring kenaikan suku bunga treasury bill, namun menguranginya dengan kenaikan suku bunga diskonto. Lalu ada cadangan bebas bank menurun dengan meningkatnya suku bunga treasury bill, namun meningkat dengan kenaikan suku bunga diskonto karena bank dapat menghindari peminjaman dari bank sentral. Next. Lalu ada keterlambatan dalam fungsi penawaran uang.
Temuan utama mengenai hal ini menunjukkan bahwa satu elastisitas dampak secara signifikan lebih rendah daripada elastisitas keseimbangan, menunjukkan bahwa penyesuaian memerlukan waktu lebih lama dari 1 kuartal. Yang kedua, penawaran uang memiliki elastisitas positif terhadap suku bunga setiap bulan selama 18 bulan. Pertama, untuk mana elastisitas tersebut dilaporkan. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan tidak menyesuaikan penawaran yang ke tingkat keseimbangan penuhnya dalam waktu 1 kuartal. Bahkan temuan kedua menunjukkan bahwa penawaran uang terus berubah setelah 6 kuartal. Next. Baik, berikutnya adalah sesi diskusi yang mungkin akan Ibu dosen bimbing di kelas Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.